Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Di video kali ini saya akan mengupas partai yang sangat menarik, di mana partai ini dikenal masyarakat catur sebagai the match of the century atau pertarungan catur abad ini. Partai ini terjadi kala Bobby Fischer bertemu dengan Boris Spassky. Pertarungan ini seakan mewakilkan kedua negara waktu itu yang sedang dilanda perang dingin antara Amerika dengan Uni Soviet. Tentu saja Fischer yang sebagai orang Amerika dan Spassky yang mewakili Uni Soviet, karena kedua negara tersebut waktu itu dianggap superpower, sehingga dunia waktu itu menyorot pertarungan kedua negara dari unsur catur. Oke, langsung saja kita lihat partainya. Boris Spassky yang memegang putih memulai dengan pion D4. Fischer membalas kuda F6, C4 menandai Queen Gambit, dan hitam memainkan E6 membuka diagonal gajahnya, sehingga setelah kuda berkembang ke C3, hitam bisa langsung memainkan gajah B4 yang melakukan pin. Permainan dilanjutkan dengan kuda F3 dan hitam meluncurkan dorongan pion C4, mencoba menukar pion sayap dengan pion center putih yang kuat. Putih menjaga ketegangan dengan memainkan E3 untuk mendukung pion dan membuka gajahnya. Hitam mengembangkan kuda ke C6 sambil menambah tekanan pada pion pusat putih. Kemudian Spassky memainkan gajah ke D3. Kemudian hitam menangkap kuda hitam di C3 dengan gajahnya, memaksa putih merebut kembali dengan pion, sehingga menimbulkan pelemahan putih dengan pion ganda. Fischer mendorong pion D6 mendukung pion di C5 dan membuka peta untuk gajah. Dilanjut putih dengan E4 yang menekan ke tengah, menciptakan banyak ruang di pusat, dan disinilah Fischer bereaksi dengan menghentikan kekuatan putih di tengah dengan pion E5. Sekarang pion putih D4 diserang berkali-kali, jadi putih mendorong pion ke D5, menyerang kuda dan membuat posisi menjadi tertutup. Yang terjadi sekarang adalah putih memiliki keuntungan ruang, tetapi dengan sebagian besar pion putih terletak di petak terang dan pion hitam di petak gelap, menjadikan gajah petak terang hitam lebih menguntungkan daripada gajah petak terang putih yang dalam posisi mampet. Hitam menjatuhkan kuda ke E7, bersiap untuk mengubah rutenya ke sayap raja, dan putih menjawab kuda H4, membuka jalan bagi pion untuk tusukan ke F4. Setelah H6, putih memperkuat tekanan pada sayap raja dengan dorongan pion F4. Fischer merespon ini semua. Dia memindahkan kuda ke G6, menyerang atau mengadu kuda, dan menyerang pion F4. Putih menangkap kuda dengan kuda, dan ini merusak struktur pion hitam. Setelah Fischer merebut pion kembali, tetapi kerusakan pion hitam ini, hitam dapat berargumen bahwa file F yang terbuka ini justru menguntungkan bentengnya karena ikut serta masuk ke dalam serangan. Permainan berlanjut dengan pion putih makan pion, dan hitam merebutnya kembali dengan pion. Ini menciptakan pion hitam yang rawan diserang karena dalam posisi bebas tidak terkawal. Kesempatan ini dimanfaatkan Spassky dengan menyerangnya melalui gajah E3, dan hitam hanya bertahan dengan B6. Lalu kedua pemain sama-sama melakukan rokade, di mana kedua benteng hitam putih sama-sama memperebutkan file F yang terbuka secara sengit. A4, putih mencoba menciptakan beberapa kelemahan hitam pada sisi sayap menteri. Fischer merespon A5, menghentikan pion hitam, dan putih menggeser benteng ke B1, di mana benteng ini balik menyerang pion B6 karena pion ini sudah dikawal menteri. Fischer memainkan gajah D7, gajah menekan pion A4. Spassky benteng B2, di mana ini mengisyaratkan akan menumpuk menteri ke B1, menyerang pion lemah B6. Tapi di sini Fischer bereaksi menambah kawalan dengan benteng. Mengetahui serangannya terbaca, Spassky mengubah haluan dengan benteng mengayun ke F2, menggandakan benteng untuk merebut file F. Fischer memainkan menteri E7 yang mengkoneksikan kedua bentengnya, dan kali ini gajah C2, gajah mengambil alih menteri dalam mengawal pion, sehingga menteri putih dapat manuver ke tempat lain. Fischer melanjutkan G5 yang mengontrol kuat petak F4.
di mana kudanya dapat ditempatkan ke sana melalui manuver berikut. Coba perhatikan bahwa sekarang pion-pion hitam berada di petak-petak gelap. Ini berarti bahwa gajah hitam diizinkan untuk berkembang mengisi kekosongan pada petak-petak terang, dan ini membuat gajahnya berperan secara optimal. Sebaliknya putih memiliki pion lemah, di mana pion ini malah menghalangi gajahnya sendiri, terutama yang di petak-petak terang. Sedangkan gajah petak gelapnya terlihat sangat pasif karena dibatasi oleh pion Fisher, yang dengannya ia menciptakan formasi pion kotak gelap yang kuat. Dalam posisi ini, putih sedang berjuang menemukan rencana yang tepat untuk gajahnya, mengingat betapa solidnya posisi hitam. Spassky menjatuhkan kembali gajahnya ke D2 dengan rencana jangka panjang yang berpotensi mengalihkan ke tempat yang lebih berguna. Menteri E8 dengan ide untuk segera memanfaatkan diagonal yang telah dibebaskan di sisi sayap raja, dan putih melanjutkan manuver gajahnya ke E1. Segera Fisher menukikkan menteri ke G6, menghubungkan kembali kedua bentengnya dan menambah tekanan pada pion pusat putih, sehingga menteri putih ke D3 yang berusaha mempertahankannya. Lalu hitam memindahkan kuda ke H5 dengan rencana ke petak F4. Tapi tentu saja ini membuka file F, sehingga pertukaran benteng tidak terhindarkan lagi. Benteng makan, dan hitam merebutnya kembali dengan raja. Lalu gajah ke D1 yang bermaksud menukar dengan kuda, tapi perkembangan gajah putih ini sangat-sangat lambat karena kuda hitam segera ke F4 menempati pos yang sangat kuat sambil menyerang menteri. Sekarang putih harus memindahkan menterinya, dan posisinya tidak bagus karena rencana hitam akan memindahkan raja ke petak D6 untuk memblokade pion putih D5, dan raja hitam ini malah akan sangat aman di petak D6 ini. Kuda hitam ini tidak terusik karena apabila putih mencoba mengusiknya dengan G3, ini akan menciptakan kelemahan pada petak terangnya, dan ini akan dimanfaatkan hitam melalui kuda dan gajahnya. Di posisi ini Spassky memainkan langkah blunder menteri C2. Ini adalah langkah kesalahan dari putih karena ia menumpuk di tengah-tengah diagonal gajah dan pionnya, dan tak butuh lama bagi Fisher untuk menghukumnya. Ia memainkan langkah brilian gajah makan pion A4. Ini adalah pengorbanan gajah, dan setelah berpikir mendalam dalam posisi ini, Spassky menyatakan menyerah. Apa yang membuatnya menyerah? Oke, mari kita analisa. Jika putih tidak mengambilnya, katakanlah menteri ke B1 yang berusaha mengawal gajahnya. Setelah gajah makan gajah, menteri merebut, dan menteri hitam makan pion pusat putih. Sekarang datang ancaman mat ke petak G2, sehingga di sini menteri ke D2 mencoba mengawal. Di sini hitam selanjutnya akan memindahkan rajanya ke petak D6 untuk memblokade pion putih, dan hitam yang sudah unggul 2 pion akan kembali memenangkan pion dengan menteri makan pion C4 sambil hitam mempromosikan pion bebasnya. Oke, kita kembali ke posisi seperti ini. Jika di posisi ini putih memainkan menteri makan gajah, maka akan membuat menteri putih terkucil menjauh dari pusat pertempuran, sehingga di sini hitam memainkan menteri makan pion, mengancam mat di G2 dan juga menyerang gajah. Langkah terbaik putih di sini adalah raja F2, di mana raja ini lari sambil membela gajah. Tapi hitam memainkan kuda D3 skak. Apabila raja mundur, maka akan skak mat. Maka raja harus ke G3. Setelah menteri skak di H4, maka satu-satunya peta untuk raja adalah F3. Menteri kembali skak, raja E2, dan hitam akan mengakhiri dengan skak mat indah dengan kuda ke C1. Sebuah skak mat yang cantik. Jawaban asal otak video kemarin, jawabannya benteng B8. Apabila menteri mengambil, maka menteri ke A1 skak, gajah menutup, menteri makan, benteng menutup, dan menteri makan benteng skak mat. Atau jika F3 skak,
maka raja mundur, menteri ke E5 berusaha menutup, maka benteng makan benteng, putih akan menang material. Oke, kita masuk ke sesi asa otak. Temukan langkah terbaik bagi putih untuk memenangkan permainan. Jawaban asa otak ini akan kami tampilkan di video selanjutnya. Selamat menganalisa.